kasih Tuhan. Kami masih disadarkan pagi ini bahwa kami memiliki Tuhan yang maha besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih. Begitu juga firman sebentar yang kami pelajari, yang akan kami dengar sungguh-sungguh. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan berkuasa, memberikan hikmat akal budi kepada kami, menghibur kami, menguatkan kami, menolong kami, memberikan jalan keluar kepada kami. Senang kami mendengar firman Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat yang kasih Tuhan. Kita sama-sama menangkap pesan Tuhan pagi ini. Kita membuka Alkitab kita, Injil Matius pasal 25. Injil Matius 25. Perumpamaan tentang talenta. Kita perhatikan mulai ayat 14. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya. Katakan sama-sama hamba-hambanya. Katakan sama-sama kerajaan surga. Dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Katakan kepercayaan. Iya. Perhatikan sama-sama ya. Hamba-hamba diberi kepercayaan. Ya. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Tuhan memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ini seringkali menjadi masalah kita semua para hamba-hamba. Semua hamba Tuhan, katakan amin. Ya, di dunia ini ada 1, hanya ada 2. Hamba Tuhan atau hamba setan. Ya. Hamba Tuhan tidak hanya pendeta, tapi semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang menjadi murid Tuhan Yesus, semua adalah hamba Tuhan. Hamba artinya apa kata Tuhan, selalu berkata iya. Melakukan apa kata Tuhan, itu kehebatan hamba Tuhan. Hebatnya hamba Tuhan bukan punya talenta banyak-banyakan. Siapa yang lebih banyak talenta, itu yang paling hebat, tidak. 5, 2 atau 1 itu kepercayaan dari Tuhan kok. Terserah Tuhan kok mau kasih berapa. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini yang menjadi masalah kebanyakan atau sebagian orang. Ketika punya sedikit, ketika punya cuma 1, marah sama Tuhan, iri sama yang lain. Kenapa aku cuma 1? Wah, gaya kamu ya, punya 2, punya 5 ya. Wah, aku cuma 1. Wah, Tuhan tidak adil. Percuma aku susah payah, berjerih lelah, sungguh-sungguh berusaha sungguh-sungguh mengembangkan 1 talenta. Ya, pujiannya paling pujian orang-orang pasti tertuju kepada yang 2, pasti tertuju kepada yang 5, pasti tertuju kepada yang banyak talenta. Jangan jemaat ya. Syukuri 1, kembangkan 1 ya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Bukan soal 5, 2, 1, 10, 50, bukan. Mengerjakan atau tidak, mengembangkan atau tidak, mensyukuri atau tidak. Setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Sekali lagi, yang hebat itu bukan 5, yang punya 5, 2, 1 atau 100, tidak. Yang hebat itu adalah hamba yang baik dan setia. Tidak berprasangka buruk terhadap Tuhan. Tidak cemburu, tidak iri hati, dengki terhadap teman-teman hamba-hamba yang lain. Katakan sama-sama tidak iri. Ya, katakan sama-sama mensyukuri. Katakan sama-sama kembangkan yang ada. Ya. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang memberi loh malah disalahpahami. Yang memberi malah diolok-olok. Yang memberi malah dibilang tidak adil. Yang memberi kepercayaan malah dibilang kejam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Hai hamba yang jahat dan malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Serem ya. Jelas ya. Firman ini bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk melihat kanan kiri, muka belakang, tapi lihat masing-masing kita. Kalau tidak, ya puji Tuhan. Kalau kita tidak jahat dan tidak malas, puji Tuhan. Kalau yang jahat, yang malas, ya sama-sama berkata, Tuhan, ampun Tuhan. Iya, aku jahat, aku malas Tuhan. Hebatnya pengakuan, hebatnya ngaku merendahkan diri di hadapan Tuhan. Calon mendapat pemulihan dari Tuhan. Ya. Sudah jahat, sudah malas, tidak ngaku lagi. Sudah jahat, sudah malas, nuding orang lain jahat, malas lagi. Atau kata-kata masyarakat kita, maling teriak maling gitu. Ampun ya, saya maling. Beres sudah. Bertobat ya, Tuhan berkati. Ya. Tidak maling lagi, tapi memberi, suka menolong orang lain. Tuhan tidak ingin pagi ini satu pun dari kita yang jahat dan malas. Siapa yang jahat dan malas? Sudah diberi Tuhan kesehatan, kekuatan, sudah diberi Tuhan oksigen, sudah diberi Tuhan matahari, bulan, bintang, sudah diberi tanah, hikmat, sumber daya, diberi waktu, diberikan kemampuan, diberikan kepercayaan pelayanan, diberikan tanggung jawab. Tidak mengerjakan, tidak mengembangkan, ngomel terus, bersungut-sungut terus, menyalahkan Tuhan, menyalahkan yang lain, iri, dengki, aduh. Jadi membuat keributan dalam rumah Tuhan, dalam perusahaan Tuhan, dalam kerajaan
tuan di muka bumi ini. Jangan, ya. Terima, syukuri, kembangkan, kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, sama-sama ini ya, perhatikan, sama-sama kita perhatikan. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Wow. Mensyukuri, menerima, mengerjakan, mengembangkan, melatih apa yang diberi oleh Tuhan, ya. Iya, aku hamba, aku hanya melakukan apa kata Tuhan, aku hanya melakukan apa kata perintah Tuhan, ya. Wah, mengabdi, menghambakan diri. Wow. Mengabdi itu calonnya mendapatkan lebih. Pengabdian itu mendatangkan kedudukan, pengabdian itu mendatangkan warisan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 4 mengatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi masalahnya rajin atau malas, pilihan di tangan kita, ya. Malas awalnya syok, kaget ya, ciri-cirinya itu. Waduh, kok banyak pekerjaan. Nah ini sekarang hari Minggu, besok Senin, biasanya ini malas ini kerjaan ya. Waduh, di kantor 20, 30 atau 10 pekerjaan. Waduh. Mikir-mikir, waduh Kak. Waduh berat. Waduh, terus akhirnya enggak mengerjakan apa-apa. Nah, supaya enggak malas, supaya bisa menyelesaikan, enggak usah mikir 10-nya, enggak usah mikir 20-nya, enggak usah mikir 30 pekerjaannya yang numpuk, tapi pikir 1 pekerjaan aja. Waduh, aku punya 1 pekerjaan. Nah, selesaikan dulu 1. Selesai 2, 3. Nah, gitu loh. Ingat-ingat membuat tugas akhir, skripsi, tesis, ya. Waduh, 100 halaman, 120 halaman. Waduh, tak bisa nulis aku. Jangan mikir 100 halamannya, 120 halamannya. Mikir 1 halaman. Nah, waduh 1 halaman sulit, banyak kata-kata. Nah, gak usah mikir 1 halaman, mikir 1 kalimat. Buat 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, lama-lama 1 halaman, lama-lama 2 halaman, lama-lama 3 halaman, lama-lama 50, 100, nah selesai. Nah itu tips ya. Jemaat, jangan pusing ya ketika mikirkan hari Senin ya. Sebagian orang di media sosial itu masih mempermasalahkan, waduh Senin, aduh gak seneng aku hari Senin ini. Kasihan loh, Senin enggak salah apa-apa disalahkan ya, dibenci, jangan ya. Padahal Senin itu dibenci orang bukan karena kesalahannya dia, bukan kesalahan Senin. Senin dibenci orang gara-gara adanya itu setelah Minggu kan. Coba sebelum Minggu, nah, pasti gak dibenci Senin ya. Nah, niru Cak Lontong. Rajin, ya saya tulis di sini, saya mencari. Ayo jemaat Tuhan, rajin berdoa, jangan tunda-tunda. Rajin mengasihi, rajin mengampuni, jangan tunda-tunda. Waktu ini nggak terulang lagi loh ya. Kan ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Jangan tunda-tunda. Ayo rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin berolahraga, rajin menabur, rajin sikat gigi. Loh, sepele ya sikat gigi. Sudah sakit gigi, tidak bisa kerja, tidak bisa melayani. Sudah sakit gigi, tidak bisa khotbah. Oh, gara-gara malas sikat gigi. Nanti aja. Ini kan makan lagi, ini kotor. Nanti aja. Besok aja, ini kan makan lagi. Tidak usah mandi, nanti kotor lagi, keringetan lagi. Besok aja mandi. Lama-lama panuan kudis kurap ya. Rajin melayani, rajin membaca. Membaca buku kertas atau buku elektronik sesuai dengan talenta kita masing-masing. Kita membutuhkan ilmu apa, baca itu. Pilah-pilah lah mana yang kita butuhkan, mana yang lebih penting. Jangan semua dibaca. Enggak. Kita nggak harus semua tahu kok. Fokus ya. Sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita ya. Rajin bersih-bersih, rajin merapikan barang. Ini menolong kita untuk bisa lebih semangat dalam bekerja, dalam melayani. Kalau berantakan, kalau kotor di mana-mana, bagaimana kita bisa konsentrasi, bagaimana kita bisa sehat ya. Wah, apalagi sekarang masa-masa pandemi ini kita dituntut untuk selalu bersih. Pengkhotbah 9 ayat 10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jangan cari yang tidak ada. Oh, seandainya aku punya pekerjaan di sana. Oh, seandainya aku seperti dia ya, punya pekerjaan seperti itu. Seandainya kita nggak mengerjakan apa-apa, diam di tempat. Jangan. Jujur, sebenarnya tidak ada pengangguran, meskipun pensiun ya. Tuhan kasih kita mata, Tuhan kasih kita telinga untuk mendengar, untuk melihat apa yang di sekitar kita. Apa yang Tuhan suruh kita kerjakan, lakukan. Kerja nggak harus di kantor, nggak harus di pabrik, nggak harus di hotel, nggak harus di restoran, nggak harus di gereja. Dimanapun kita berada, kerjakan apa yang kita lihat yang bisa kita kerjakan. Setia dengan perkara kecil. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Tangan orang rajin menjadikan kaya. Tidak ada direktur, bos, konglomerat yang diberkati Tuhan. Tidak ada. Tangan orang rajin. Jangan membeda-bedakan pekerjaan, pelayanan. Alah, pekerjaanmu gitu. Jangan hina, jangan menghina pekerjaan orang lain loh. Kalau dikerjakan dengan rajin. Hamba yang setia, hamba yang baik. Tuhan di atas segala Tuhan, sumber berkat kita. Yang mengerti katakan amin. Kerjakanlah itu sekuat tenaga, segenap hati, dengan tersenyum, tidak berengut-sungut ya, mengerjakan dengan hati. Ya, sering kita membaca, mendengar ya. Lebih baik tukang sapu jalanan tapi mengerjakan pekerjaannya dengan hati daripada seorang raja mengerjakan pekerjaannya dengan tidak dengan hati. Setengah-setengah, seadanya. Jemaat, sekali lagi jangan iri hati dengan pekerjaan pelayanan orang lain. Jangan marah sama Tuhan yang memberikan kita kepercayaan, mungkin yang kecil, mungkin yang sedikit. Yang terakhir, Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15 sampai 17.
Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Katakan sama-sama, seperti orang arif. Iya, bijak, bijaksana, cerdik. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Sekali lagi, waktu tidak terulang ini ya. Ini kesempatan, jalan terus ya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita waktu. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Nggak sopan, bodoh. Nggak, Tuhan ingin kita nggak bodoh. Makanya dinyatakan, jangan kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mau tahu kehendak Tuhan? Ini, rajin. Mau tahu kehendak Tuhan? Syukuri kepercayaan dari Tuhan ya. Kembangkan, kerjakan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan bersungut-sungut, jangan ngomel, jangan menyalahkan siapa-siapa ya. Kerjakan dengan sekuat tenaga, segenap hati ya. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lakukan bagian kita. Selebihnya yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan akan lakukan untuk kita. Katakan amin. Haleluya. Nyanyi yang refnya tadi, kuasamu sungguh tak terbatas. Ini masalah seluruh dunia, jemaat yang kasih Tuhan. Ya, kehilangan pekerjaan, PHK, pemasukan, pendapatan menurun, merosot, berkurang 60% bisa. Ya sudah, kita dipaksa untuk hidup lebih sederhana. Masih bisa hidup kok. Masih bisa hidup kok. Sebagian kita itu sadar kok, tahu ya. Kita sebenarnya lebih memikirkan keinginan daripada kebutuhan kok sebenarnya. Terlalu banyak keinginan. Sebenarnya lebih sederhana bisa hidup kok. Sudah, jangan terlalu pusing 7 keliling. Syukuri dengan apa yang ada sekarang. Kembangkan apa yang ada sekarang. Yang ada sekarang, jangan cari-cari yang tidak ada. Jangan pusingkan yang tidak ada. Sudah, syukuri dengan yang ada. Bersyukur punya tangan. Masih bisa melakukan sesuatu kan? Ini tangan, berapa harganya tangan? Ratusan juta? Miliaran? Mau tangan kita dibeli? Ini mahal. Bersyukur bisa melihat. Masih bisa mendengar, berkata-kata. Masih bisa jalan. Masih bisa bernafas. Ini mahal, mahal. Lebih daripada gaji orang kaya, puluhan juta, ratusan juta ya. Sehat mahal ya. Yang mengerti katakan amin. Sudah, percaya sama Tuhan. Kuasa Tuhan luar biasa. Kuasa Tuhan tak terbatas. Lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. Beres sudah. Itu aja kok repot. Kalau enggak gitu, waduh bahaya loh kita manusia. Tuhan dimarah-marahin. Nah, aku ini sangat mengasihimu loh. Aku sudah mati disalib untuk menebus hidupmu, menanggung segala dosa, segala kutuk. Aku terkutuk gara-gara kamu semua nak. Loh kok sih dimarah-marahin aku nak. Papa mama lebih bisa merasakan kata-kata ini ya. Aku nak sudah kerja pontang-manting siang malam nak, mengasihimu, menyediakan apa yang kamu butuhkan. Kamu masih kurang ajar sama aku nak. Masih marah-marah sama aku nak. Masih kurang terus. Masih nuntut terus. Gambaran
anak-anak Tuhan kepada Tuhan ya. Jangan, Tuhan ampun. Kuasamu sungguh tak terbatas. Bersandar dan mengandalkanmu, Yesus. Keajaibanmu tiada batas, kebesaranmu tiada batas. Sebab bagimu Tuhan, sebab bagimu Tuhan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Aman di dalam Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita anak-anaknya. Kita orang-orang yang berdosa, Tuhan aja mau rela mati bagi orang-orang berdosa. Apalagi setelah kita ditebus, setelah kita melayani, setelah kita rajin, setelah kita banyak bersyukur sama Tuhan, nurut sama Tuhan. Oh, tambah luar biasa. Kita bisa membuka keran itu lebih besar. Apa? Keran apa? Untuk mengalirkan semua apa yang ada di surga. Mengalirkan semua apa yang Tuhan punya. Ya, sebenarnya kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan tidak berubah sih, sama sih untuk kita. Cuma bagaimana kita menerima semua yang Tuhan sudah sediakan untuk kita itu loh. Siap atau enggak? Bagaimana caranya itu? Lakukan bagian kita. Jangan tunda-tunda. Rajin. Kembangkan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, meskipun cuma satu. Sekali lagi, jangan iri hati, jangan marah sama Tuhan. Tuhan, kita tuduh Tuhan tidak adil. Kok aku cuma satu, Tuhan? Haleluya. Pastikan kita akan ketemu Tuhan dan Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Haleluya. Doa kita semua, kita adalah hamba-hamba yang baik dan setia. Katakan baik dan setia. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan, ampuni kami. Selama ini kami jahat, kami malas, kami mengomel, kami bersungut-sungut, kami marah sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bahkan mencari kambing hitam. Kenapa aku lahir di keluarga ini? Kenapa aku kerja di perusahaan ini? Kenapa aku tinggal di desa ini, di kota ini? Selalu salah. Tuhan ampun Tuhan. Ini yang membuat kami menjadi orang yang malas, orang yang jahat, yang suka menunda-nunda pekerjaan. Ampuni kami Tuhan. Kami mau menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang arif, selalu mempergunakan waktu yang ada, tidak membuang-buang kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih kami mau sungguh-sungguh menikmati kuasa Tuhan yang tak terbatas, yang sudah Tuhan sediakan untuk kami, anak-anak-Mu. Kau Allah yang maha kuasa, Kau sanggup melakukan segala perkara. Oh Tuhan, kami sadar sebenarnya masalahnya ada dalam diri kami sendiri, bukan pada orang lain, bukan karena Tuhan, tapi karena kami sendiri. Kami mengaku salah, kami bertobat. Tuhan, terima kasih. Kasih Tuhan memulihkan kami, memenuhi kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk Indonesia.
roh takut akan Tuhan ada pada Indonesia. Semua bangsa Indonesia boleh rajin, tidak malas. Seluruh Indonesia, Tuhan bersyukur, banyak bersyukur sama Tuhan. Tidak mengomel, tidak bersungut-sungut, tidak menyalahkan situasi kondisi keadaan. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kami semua. Engkau sanggup menolong kami dari tempat yang paling terpuruk. Engkau sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami mau banyak berserah pasrah sama Tuhan. Kami angkat tangan, Tuhan turun tangan. Haleluya. Kalau Tuhan turun tangan, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan damai sejahtera, sukacita dari surga. Terus menikmati perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa percaya bersyukur dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang esa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Nama di atas segala nama. Kuasa surga dan bumi ada dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan.